Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tanendra Diatma dengan NPM 2003-2010-155. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari Lab SIM Sistem Informasi Manajemen dari kelompok 11 modul 3, yaitu dengan materi modul 3 yaitu Dreamweaver. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan latar belakang dari Dreamweaver ini yaitu sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen informasi sistem. Pengertian dari sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Pada umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dokumen terhadap pengembalian keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Dreamweaver adalah program untuk membuat, mendesain, dan mengedit dokumen HTML secara visual dan mengelola halaman sebuah situs. Dreamweaver menyediakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, CodeFusion, dan XML. Teknologi Dreamweaver, TrueType atau HTML yang mampu mengimpor dokumen HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut, dan kita dapat menggunakan Dreamweaver pula untuk membersihkan dan memformat ulang HTML bila kita menginginkannya. Selain itu, Dreamweaver juga dilengkapi kemampuan manajemen situs yang memudahkan kita mengelola keseluruhan elemen yang ada dalam situs. Dalam laporan praktikum kali ini adalah salah satu cara penyewaan mobil listrik dengan bantuan oleh pegawai yang bekerja dalam memahami kecanggihan teknologi terutama di bidang sistem informasi manajemen. Website yang dibuat dengan aplikasi Dreamweaver memuat tampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana membuat Dreamweaver untuk sistem informasi penyewaan mobil listrik. Kemudian bagian B yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, adapun rumusan masalah yang pada praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana cara membuat website pada penyewaan mobil listrik di Obama Rental menggunakan aplikasi Dreamweaver. Kemudian tujuan praktikum. Pada tujuan praktikum modul ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami manfaat penggunaan Dreamweaver. Yang kedua, untuk membantu pegawai perusahaan mobil listrik untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, untuk membuat template website offline menggunakan aplikasi Dreamweaver. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan rental bernama Obama Rental merupakan sebuah usaha bergerak dalam bidang penyewaan mobil. Mengingat semakin berkembangnya pelanggan, pada Obama Rental tersebut adanya kesulitan dalam meringkas laporan pendaftaran pelanggan yang masuk. Oleh karena itu, pemilik rental ingin memiliki suatu sistem informasi pemesanan yang nantinya akan membantu mereka mendata pelanggan, mencatat bukti pembayaran agar membantu para karyawan yang semula memakai sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Maka buatlah web yang memuat sistem informasi dari sistem transaksi menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang pertama adalah kita mengaktifkan Apache dan MySQL pada exam. Dan selanjutnya kita membentuk folder sesuai nama studi kasus pada folder htdocs. Dan membuat satu folder lagi bernama gambar. Selanjutnya kita menuju localhost dan pastikan database kita sudah terisi yaitu pada penyewaan mobil listrik, contohnya pada mobil, pegawai,
penyewa dan struk. Selanjutnya yang kita lakukan adalah user account dan menambahkan user baru. Bentuk nama username sesuai dengan nama studi kasus dan bentuk localhost. Password pilih sesuai keinginan dan generate. Selanjutnya adalah pembuatan pada Dreamweaver. Hal yang pertama adalah kita site dan new site. Pada Dreamweaver kali ini sudah saya buat, maka kita manage site. Kita lihat pada site kita membentuk site name atau nama site sesuai dengan database di phpMyAdmin tadi dan pakai folder yang telah kita buat di awal tadi pada folder htdocs dan penyewaan mobil listrik. Pada server, pada basic kita pilih nama, server folder memakai htdocs tadi dan web URL membentuk nama studi kasus di belakang. Selanjutnya, kita maintain synchronous information dan server modelnya adalah phpMySQL. Pada advanced setting, local info kita membentuk gambar-gambar pada folder gambar yang telah kita buat juga tadi, dan seperti ini pada entitas lainnya. Nah, setelah kita membentuk site, kita bisa membentuk database. Nah, pada koneksi kita buat namanya koneksi dan MySQL server adalah localhost, username sama dengan username database, password pilihan kita sendiri. Dan pada select database kita membentuk database yang tadi telah kita bentuk. Pada bindings kita menggunakan semua tabel, yaitu seperti pada entitas-entitas mobil dengan koneksi dengan advance. Kita pilih model koneksi from mobile. Oke. Kita ulang sampai 4 tabel telah kita masukkan di sini. Setelah kita melakukan semua tahap awal sampai dengan binding, kita dapat membentuk tabel seperti ini. Untuk membentuk tabel, kita insert dan table, pilih ukuran dan lalu bisa kita edit sampai jadi model yang kita inginkan. Jika ada beberapa yang ingin digabungkan, kita membentuk merge. Nah, dalam model pertama ini adalah model home, di mana tampilan awal tersebut terdapat tulisan selamat datang di penyewaan mobil listrik beserta home, login, dan about. Nah, untuk membuat linknya, kita kanan dan insert link. Nah, kita pilih kemana tujuan yang kita inginkan dengan membentuk tombol tersebut. Jika pada home, maka kita tekan home. Jika pada login, kita pilih login. Jika pada about, kita pilih about. Selanjutnya adalah halaman login. Nah, pada halaman login, username kita dapat membentuk form dan form, sedangkan untuk diisi kita membentuk text field, dan pada login kita memakai button. Nah, bagaimana untuk agar hanya password dan username yang benar bisa masuk? Kita block, lalu insert data object user. Nah, terdapat dua pilihan apabila benar. Kita lanjutkan kepada sukses.php, dan jika salah kita akan membuat ke gagal.php. Nah, pada gagal.php tampilan yang muncul akan bentuk username atau password salah. Sedangkan pada sukses PHP akan masuk kepada database, yaitu kita dapat bisa menginput penyewa, pegawai, mobil, dan struk, serta kita juga dapat melihat data penyewa, pegawai, mobil, dan struk. Selanjutnya pada input, untuk meletakkan daftar tabel seperti ini kita gunakan insert, lalu data object, insert record insertion from wizard. Nah, di mana masing-masing seperti pada contoh yaitu input mobil, kita gunakan label jenis, text field,
dan submit as text. Oke, dan seperti ini. Begitu juga pada yang lainnya, seperti input pegawai. Kita gunakan tabel pegawai. Karena pegawai tidak memiliki foreign key, maka kita langsung oke saja pada tabel pegawai. Nah, pada input penyewa, kita memerlukan data dari nomor pegawai tersebut. Di mana untuk melakukannya, kita gunakan insert, data object, insert record, insert from wizard. Lalu pada penyewa, lalu pada nomor pegawai, display as menu. Di mana menunya dari from base, record share pegawai tadi, dan nomor pegawai kita oke, dan kita oke, maka hasilnya akan seperti ini. Sama juga pada input struct, tapi terdapat perbedaan di mana foreign key atau relasi yang digunakan adalah relasi pada nomor polisi. Begitu juga pada input mobil tadi, yang digunakan adalah nomor pegawai. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan input, dan jangan lupa kita membuat make link atau membuat hyperlink menuju pada input penyewa PHP, input pegawai PHP, input mobil PHP, input struct PHP, serta pada data penyewa PHP, data pegawai PHP, data mobil PHP, dan data struct PHP. Nah, untuk membentuk halaman data-data tersebut, hal yang kita lakukan adalah seperti pada data mobil ini, kita menggunakan insert, lalu data object, dynamic data, dan dynamic table. Nah, dimana jika mobil kita mobil, dan gunakan all border, dimana kita all border contohnya kita buat 2, dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, pada kembali kita mengubah atau kembali kepada sukses PHP tadi. Sedangkan input lagi, karena ini adalah input mobil, data mobil, maka kita mengalihkannya kepada input mobil.php. Begitu juga pada data pegawai, caranya sama persis dengan kembali dan input lagi juga data penyewa dan data struct. Nah, selanjutnya hal yang terakhir kita butuhkan adalah menu logout. Nah, bagaimana caranya? Pada menu logout, kita cukup membentuk logout dan kita mengalihkan dia kepada room logout tersebut, serta kita menambahkan beberapa kata berpesan seperti terima kasih ataupun sampai jumpa kembali. Sekian dari softwarenya, akan dilanjutkan kepada analisa output. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisa output. Dalam analisa output pada modul 3 ini yang dinamakan dengan Dreamweaver, sistem penjualan di optik adalah analisa output tampilan home yang berdasarkan output sistem informasi transaksi optik. Di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.1 merupakan tampilan menu home PHP terdiri dari menu home, login, dan about, disertai dengan tulisan selamat datang di penyewaan mobil listrik Obama Rental. Kemudian analisa output about itu berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik. Di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.2 merupakan gambar tampilan about .php terdiri dari menu, home, login, help, dan about, disertai penjelasan informasi mengenai Obama Rental. Kemudian analisa output tampilan login. Berdasarkan output sistem informasi penyewaan mobil listrik, di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.4 merupakan tampilan menu login .php yang mengandung kolom username dan password dari pegawai untuk masuk ke dalam sistem informasi ini, serta terdapat tombol submit. Kemudian halaman gagal login. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik, di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.5 merupakan tampilan menu gagal .php yang memuat teks username atau password yang salah. Kemudian halaman sukses login. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik, di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.6 merupakan tampilan menu sukses
PHP yang memiliki tampilan menu-menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini, seperti input penyewaan, input pegawai, input mobil, dan input struk, maupun data penyewaan dan pegawai, data mobil, dan data struk. Kemudian halaman input penyewa. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.7 merupakan tampilan menu input penyewa .php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada identitas penyewa. Dalam menginput data admin penyembayaran harus memasukkan data pada atribut dari identitas pelanggan yaitu NIK, nomor pegawai, nama penyewa, alamat, dan nomor HP. Kemudian untuk menginput data pada entitas penyewa, setelah mengisi data yang dibutuhkan, disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Kemudian halaman data penyewa. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik, di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.8 merupakan tampilan menu data penyewa PHP yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas pelanggan. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut dari entitas penyewa, yaitu NIK, nomor pegawai, nama penyewa, alamat, dan nomor HP. Kemudian halaman input pegawai, berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.9 merupakan tampilan menu input pegawai .php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas pegawai. Dalam menginput data karyawan harus memasukkan data pada atribut dari entitas karyawan yaitu nomor pegawai dan nama pegawai. Untuk menginput data pada entitas pegawai setelah mengisi data yang dibutuhkan disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Kemudian halaman data pegawai. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.10 merupakan tampilan menu data pegawai .php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas karyawan. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut entitas karyawan yaitu nomor pegawai dan nama pegawai. Halaman input mobil berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.11 merupakan tampilan menu input mobil PHP yang memuat informasi data yang diharuskan dimasukkan pada entitas mobil. Dalam menginput data kacamata, harus memasukkan data pada atribut dari entitas mobil. Setelah mengisi data, yang dibutuhkan disediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Kemudian halaman data mobil. Berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.12 merupakan tampilan menu data kacamata .php yang memuat informasi data ditampilkan dari entitas kacamata. Informasi data ditampilkan dari halaman ini adalah dari atribut dari entitas mobil yaitu jenis merek, nomor polisi, dan nomor pegawai. Kemudian halaman input struktur berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.13 merupakan tampilan menu input struktur .php yang memuat informasi yang harus dimasukkan pada entitas struk. Dalam menginput data, nota harus dimasukkan data pada atribut dari entitas struk yaitu kode struk, nomor polisi, harga sewa, serta cara pembayaran, dan tanggal. Untuk menginput data pada entitas struk, setelah mengisi data yang dibutuhkan, sediakan tombol insert record untuk memasukkan data tersebut. Halaman data struk. Berdasarkan output pada informasi struk, informasi transaksi penyewaan mobil listrik di atas dapat diketahui bahwa gambar 4.14 merupakan tampilan menu data struk .php yang menurut informasi data yang ditampilkan dari statistik. Informasi data yang ditampilkan dari halaman ini adalah data dari atribut dari entitas struk yaitu kode struk, nomor polisi, harga sewa, dan cara pembayaran, dan tanggal. Halaman logout. Untuk halaman logout berdasarkan output sistem informasi transaksi penyewaan mobil listrik 4.15 merupakan tampilan menu logout PHP yang mengandung tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran.
Dalam kesimpulan dan saran di bab 5 ini, yang pertama kesimpulan dalam praktikum Dreamweaver ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program yang dapat dimanfaatkan untuk mendesain responsive web, serta editor HTML, web, dan programming. Yang kedua, Adobe Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interview disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Yang ketiga, Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan atau template dan memiliki fungsi beda-beda, antara lain yaitu kode view berfungsi untuk hanya menampilkan script HTML saja. Kemudian desain view berfungsi menampilkan kode HTML yang Anda tulis sebagai sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Kemudian split view berfungsi untuk menampilkan gabungan antara kode view dan desain view pada saat bersamaan, jadi bisa langsung melihat perusahaan pada saat mengubah HTML-nya. Kemudian yang B yaitu saran. Untuk sarannya dari modul 3 ini yaitu ada 4. Yang pertama, sebaiknya pada modul ini diberikan langkah-langkah yang detail. Yang kedua, perlu menambahkan contoh pada modul sehingga praktikan bisa jauh lebih memahami materi. Kemudian yang ketiga, sebaiknya setiap modul harus dijelaskan dengan jelas dan teliti agar pemahaman praktikan lebih maksimal. Kemudian untuk yang keempat, yang terakhir, di dalam modul seharusnya diberisikan struktur contoh pembuatan laporan yang benar.